Nih, saya terangin ya, ada ayatnya. Orang yang berebut warisan, orang yang berebut masuk neraka jahanam. Orang yang berebut warisan, orang yang berebut masuk neraka jahanam. Jadi kalau orang yang, ayo dong jual warisan, ayo dong. Itu dia yang duluan masuk neraka jahanam. Jadi nggak bisa warisan diperebutkan. Ini apa sehari-harinya, cantik. Kan pensiunan, kata Pak Haji. Kenapa masih ngabdi pada pemerintah? Kenapa nggak mengabdi kepada Allah? Itu tuh masih tertekan, masih saya mikir. Itu ya kenapa ya? Iya, maksudnya habis pensiun tuh ada kegiatannya apa? Nah, apa jadi sponsor orang keluar negeri? Apakah jadi sponsor mahasiswa sekolah keluar negeri? Pak Jerman sama ngurus ada aglonema itu ada 500 spot di rumah. Kadang-kadang kan seller tuh suka ngambil, cuman kadang-kadang seller itu suka nakal ya. Kan kemarin itu udah saya beralih, alhamdulillah dapatnya lebih besar. Kalau di Jerman anak-anak kemarin udah pada berangkat Pak. Alhamdulillah. Nah mungkin saya mau testimoni. Gara-gara air asinan kok badan saya jadi gemuk gitu loh. Yang tadinya kurus kayaknya gitu. Iya. Jadi nggak ada pada muat nih, celana dalam nggak muat. Bisa gak celana dalamnya dibawa kemari? Kata Pak Haji kalau di rumah nggak usah pakai celana dalam. Iya. Celana dalamnya kan nggak dipakai di rumah, bawa kemari, paketin sini. Kita mau lelang, ada lelang besar. Bangun tengah malam juga, kan apa lagi, kopi lagi gitu. Oke. Nah itu terus yang kedua, makasih Pak Haji, saya berikan pada anak saya yang laki, kan saya punya anak satu-satunya. Nah kemarin itu kan uring-uringan. Pakai mic Bu, biar saya dengar kencang. Takutnya nanti dia dekat lagi dia. Nah, nggak apa-apa. Kan nggak kelihatan wajahnya, saya kan doang. Uring-uringan Pak. Enggak, yang saya yang kelihatan. Uring-uringan. Jadi saya berikan air asinan. Kata Bapak kan nurut katut. Alhamdulillah. Sudah nurut sekarang. Ya dari pertama bukan ribut apalah gitu ya Pak. Akhirnya maknanya itu ada. Mah aku beli rumah katanya. Oh ya nggak apa-apa. Jadi saya berusaha gimana sih? Lu harus bisa mandiri, jangan tergantung mama aja gitu. Gong, masukin linknya dulu dong ke gue. Nah, Manut kasih linknya Man. Nah, taruh di status gue. Terus? Lanjut. Saya punya anugerah itu alhamdulillah Pak. Ada 3. Contohnya? Bulan Juli ayah saya meninggal. Saya sangat dekat sama ayah saya, Hanifah ini juga tahu. Nah, bulan September adik saya nomor 3 meninggal. Iya. Bulan Oktober akhir, ini jadi buka aib keluarga. Enggak. Bulan Oktober akhir kan saya anak pertama Pak. Jadi ayah tuh segala sesuatu sama saya gitu. Adik saya, kita ada sedikit masalah karena KTP. Saya bilang saya nggak mau KTP saya dipegang, dibawa pulang ke daerah itu sampai 2 minggu karena saya sering ke departemen itu sebagai jaminan kan Pak kalau kita mau ke atas gitu ya. Marah, mati lo, anak lo juga mati. Waktu dibilang mati saya jawab, lo duluan yang mati. Iya, ucapan adalah doa kan. Jadi pada saat dia nyerang, kita bikin penangkal. Lu yang mati, just balik. Ya. Tek, tok. Adik saya nomor 2. Terus dia bilang, coret lu dari harta warisan ya, warisan lu nggak dapat apa-apa. Alhamdulillah, amin. Iya. Nah sampai sekarang saya bilang segala sesuatu, oke saya tanda tangan, tapi saya nggak mau ambil. Saya bilang anak saya kita alhamdulillah cukup apa yang ditinggalin papa itu udah cukup. Saya bilang gitu kan, walaupun apapun kita katakan cukup ya Pak ya. Jadi yang apa dari nenek, saya juga nggak harap mah. Nih, saya terangin ya, ada ayatnya. Orang yang berebut warisan, orang yang berebut masuk neraka jahanam. Orang yang berebut warisan, orang yang berebut masuk neraka jahanam. Jadi kalau orang yang, ayo dong jual warisan, ayo dong. Itu dia yang duluan masuk neraka jahanam. Jadi nggak bisa warisan diperebutkan. Iya. Jadi saya bilang, udah saya nggak mau tahu. Nggak mau tahu ya. Kalau mau minta tanda tangan, saya tanda tangan. Tapi saya nggak mau ketemu Pak. Iya. Jadi adik saya datang, tega banget dia kagak mau turun dia katanya gitu. Saya bilang sama Teteh, mau Pak mau apa? Mau tanda tangan, silakan pulang. Saya bilang anak saya, gue panggil polisi mah. Ya udah terserah. Saya bilang enggak usah ribut, kita nggak usah ribut. Kita jalanin aja. Iya, jalanin, syukurin, gitu. Nikmatin. Ya. Ntar dapatnya kata Pak Haji lebih besar dari apa dayang itu. Ya. Terus? Saya bilang, Pak Haji bilang kan itu lebih besar dapatnya nanti kan daripada yang rumah dipejatin segala macam gitu kan ya Pak. Saya juga nggak harap sama sekali saya nggak. Saya bilang saya nggak bawa mati semua itu saya bilang gitu. Terus yang berikutnya cucu saya nonton YouTube Bapak. Ih apaan tuh kok nenen katanya. Iya. Waduh mati aku. Kan ibu nggak ada pasangan, tenang. Nenennya awet. Bukan, cucu saya. Oh, cucu. Cucu saya lagi nonton YouTube, saya juga nonton YouTube. Oh, Bu, nenen. Mak, apaan tuh nenen? Katanya cucu saya. Oh, enggak, mama salah mencari YouTube ini deh. Jadi mereka itu kaget kok neneknya nonton YouTube yang ada cerita nenen gitu kan, Pak, gitu. Jadi saya ketawa gitu, cucu saya. Mama, itu apaan sih nenen katanya gitu kan, Pak. Itu yang berikutnya saya sama itu ya, Pak ya. Dia mau ujian, kok anak belajarnya males banget. Saya cobain. Coba pas bagi rapot, ulangan, si kakak nilainya kurang bagus, si adik nilaiku pasti bagus-bagus semua nih Mak katanya. Panggil saya kan mama kan Pak. Coba lihat deh, 9 Mak, alhamdulillah. Kakak 7, oh berarti si kakak semester depan harus saya jalanin juga begitu gitu loh Pak. Boleh, tadi ajarin ya. Terus yang
ngentong belum berhasil Pak. Nggak apa-apa, Mohon kita maaf. diajarin. Ya, makasih Ya. Pak. Bapak, Ibu apa? Tinggal di mana tadi? Pondok Pinang. Hajatnya apa Bapak? Kalau hajat kan pasti jualan nih Pak Haji. Jualan apa? Soto ayam. Soto ayam. Surabaya. Soto ayam Surabaya di Iya, Pondok Pinang. Pondok Pinang. Pondok Pinangnya dekat mana? SMK. Oh, soto Betawi. Hah? Pak Haji pernah beli itu soto Betawi Ah. Sambung Nikmat. Sambung Nikmat. Nah, itu dari Pondok Pinang. Dia kan nggak beda masa deretannya itu. Oh iya. Pak Haji Sambung Nikmat. Iya, itu langganan saya dari dulu. Iya, ada jajan ke saya mulu. Iya, betul. Cuma omsetnya kok sekarang tuh, ya bukan kalau syukur ya. Iya. Cuma kan nggak sesuai. Saya kan warungnya ngontrak. Iya. Kalau nggak sesuai sama pengeluarannya maksudnya. Ya alhamdulillah sih. Kalau Sambung Nikmat udah punya sendiri kan tuh, Iya. rumah orang tuanya kan. Sendiri. Dulu kan nggak gitu. Tapi kan emang dia orang situ Pak. Iya asli. Iya. Yang kerja semua anaknya semua, Iya. mantunya anaknya. Semuanya nggak ada orang lain ya. Iya. Nanti kalau udah pulang, anaknya pada pulang ya. Pak Haji malah lagi dulu Pak Haji masih almarhum mah masih itu mah belanja di bareng saya. Oh, ke ketemu. pasar. Iya. Malah gini, "Ngel, kamu mah keren jualan baru tapi langsung ini kata gitu. Iya. legit. Legit. Ah, saya mah Jadi ibu tempatnya ngontrak Kontrak Pak sampai Haji. sekarang. Iya. Oh. Berapa meter dari Sambung Nikmat Pondok jauh, Pinang? Pak, sampai 100 meter. 400 lah, Bu. Enggak ada. Jangan ada. Arah ke pom bensin atau Ke lampu merah. Bayaran lama, Pak Haji. alah ke lampu merah? Itu bayaran lama yang arah ke bayaran lama. Pondok Ya Pinang deretannya Center. itu tapi saya itu arah ke bayaran lama. Kan kalau ke sono perlu dulu. Iya. Kalau ke sono bayaran. Oke oke. Ada di TikTok Pak Haji. Anak kan punya nomornya Pak Haji status ada Pak Haji. Semua ada. Buset, Pak Haji di Sambung Nikmat toko mampir. Parah banget. Anak buahnya Bu ya? Iya. Masya Allah. Saya Anak buah Pak sebenarnya Haji dari masih- tahun 2001 Pak Haji. Saya Pak sebenarnya ada luar sebenarnya. Iya. Cuma Ibu dari 1. 2001 Iya. ke RDAY. Iya. 2001 ke RDAY. 2021. Hah? 2021. 2021. Iya. Berarti 4 tahun. Pas Pato, Covid. Pato itu. Pato yang ubanan. Iya. Kan dulu kan situ kan. Iya. tempatnya, situ. Terus di Sentul yang sono. Betul, Iya. ikut. Ikut yang di ruko-ruko itu. Ya, Terus McD. McD. ya. Ikut. Ya udah 4 kali, 5 kali. Beres deh, ntar gue datengin. Bohong. Alhamdulillah. Ntar gue datengin deh. Saya nggak pernah bohong Pak Haji, jujur. Benar. Orang Pak itu Namanya apa? Soto? Surabaya Buana. Soto Surabaya Bu Ana. Oh, soto ayam. Kan saya kan berteman di TikTok Pak Haji. Oh iya. Iya. Oh, ada semua di sini Pak Haji. Iya. Iya iya. Ya udah ntar sekarang malam ini hajatnya apa nih? Maksain ke RDAY. Ntar Pengen saya omsetnya kayak dulu. dulu berapa omsetnya? Ya kalau dulu kan 4 juta bagi saya kan udah gede. Sehari Iya. 4 juta. Duh, kecil lah buat Iya. RDAY. Makanya datang ke sini ke Pak Haji tuh ya Bu ya. 4 juta. Oh, oh. Saya maunya minimal 10 juta untung Amin, bersih. amin, amin, amin. Untung bersih ya, bukan omset. Iya, iya. Untung bersih. Ntar saya ajarin. Saya itu, saya sih sebenarnya ini Pak Haji. Pengennya mah jangan jualan terus udah Iya. jualan maksudnya. Ya, Caranya gimana ya? gampang ntar diajarin. 20 tahun Pak jualan. Udah lah. Udah lelah. Pak Haji nggak kerja udah. Nah, Iya. Itu yang dikejar begitu Pak Haji. Kejar ke Pak Haji begitu, pengen apa caranya gitu loh. Setuju. Nah, Terus warung saya ini ceritanya mau dijual. Dijual juga kan sama di- yang punya. Tokonya, Iya kan. tempatnya. Iya, buat sih. Orang tuanya udah pada kerja. Jadi pengen dijual. Berapa luas? Oh, 500. Mintanya 18 M. Nah, bayarin sama Pak Haji biar saya nggak ngontrak sama Pak Haji. Jualan. Ya, ya, ya. Bener, ya kan? Iyalah, Murah 18 M Pak Haji. kecil lah. Nah, itulah demen saya nih. Kecil. Masya Allah. Ketemu Pak Haji, jos pokoknya mah. Lah, Iya, iya. bener, Kecil. Pak Haji. Gitu. Jadi kalau di zamannya Nabi Adam, Hmm. di zamannya Nabi Muhammad SAW, dan di zamannya kita, Ya. ibu coba lihat. Binatang aja tidak protes sama Allah. Betul. Kenapa kita suka protes? Salah satunya apa? Cicak. Dari mana Pak Haji tahu cicak nggak protes? Kan ada lagunya. Cicak-cicak di dinding. Nah, bener. Merayap. Nanti lo kena itu loh. Nggak boleh ya? Hah? Copyright. Nggak boleh. Nggak Ya, boleh. nggak boleh, nggak boleh. Ya, betul. Jadi dia itu cicak itu, dia hanya merayap. Nyamuknya datang sendiri. Nah, mau saya, nyamuk aja datang sendiri deketin cicak. Jadi maunya saya, ibu harus yakin dulu rezeki datang. Undur-undur. Jalannya mundur. Semut datang ke undur-undur. Laba-laba. Dia tidak bisa terbang, tapi makanannya binatang terbang. Laron, kupu-kupu. Nah, kita kenapa kok protes? Padahal saya nih, ngomong lagu cicak, itu kan buat motivasi. Aja saya kena tuh. Istilahnya. Nggak boleh Pak Haji. Ya udah, jangan deh. Jadi kita nggak usah ngomong deh. Atau ada dukun. Nggak boleh juga Pak Haji, karena itu lagu. Ya udah, sekarang nggak usah dinyanyiin dah. Pokoknya sekarang pasti kabul. Udah, gue sabdain gitu aja. Daripada kena. Kita ngajarin buat motivasi. Tapi kan orang nggak mau tahu. Jadi Bapak dan Ibu yakin dulu. Pasti ini jadi milik saya. Pasti ini jadi milik saya. Pasti ini jadi milik saya. Kok Pak Haji ngomong gitu? Kan Ibu 2021 ini belum tempat, belum ruang privat, belum ruang pencerahan. Tapi kok sekarang jadi tuh? Tenang aja bos. Jadi pasti. Pasti. Nanti saya ajarin ya. Nah, ini apa hajatnya? Nggak apa-apa. Ayo. Ayo. Suami saya sudah menikah. Suaminya ini adik sepupu saya Pak. Suaminya. Ya,
udah meninggal yang Ferry Mursi dan Bardan yang mantan Menteri BPN Agraria. Saya dulu janji sama suami Suaminya namanya siapa? Ferry Mursi dan Bardan. Menteri Agraria pertama di zamannya Pak Jokowi. Oh iya. Udah meninggal. Udah meninggal 2022. Saya dari menikah, boleh menikah karena suami saya sudah anggota dewan Pak. Boleh nikah sama ayah saya kalau jangan korup gitu. Jadi saya janji, saya akad sama suami, saya berjanji kalau saya Waktu nikah sama Ferry Mursi Baldan. Itu suaminya keberapa? satu dan pertama. Oke. Pertama dan terakhir. Dapat anak gak? Dapat anak gak? Enggak. Saya punya pesantren di Garut Pak. Ngurusin anak yatim juga. Cuma mereka Dulu nikah tahun berapa? dari 93. Enggak, nikahnya umur berapa? 30. Oh iya. Suami waktu itu umur berapa nikah? 32. Oh, dia dua. Kami aktivis, jadi nikah cuma ada 2. Jadi Pak Haji, saya menjalankan bisnis batubara. Dulu saya pendiri Bank Muamal, ayo sebentar. Heeh. Tapi dalam perjalanan batubara itu Berarti lahir tahun berapa? 65. 65. Sekarang Mau 61. Ya. Jadi saya terlalu percaya sama orang. Akhirnya sampai dengan sekarang uang saya di orang itu 700 Pak Haji. 700 apa? Miliar. 700 miliar. Kecil lah. Iya itu, tapi nggak bisa besar ya. Kecil lah 700 miliar lah. Cuma saya udah sampai ke PKPU, sampai ke pengadilan gitu. Jadi mereka ya, cuma saya kan nggak ngerti yang namanya ngasih harus apa gitu, bukan prinsip saya. Akhirnya saya kalah terus dan tidak dibayar. Nah, membuat saya susah. Dari jumlah itu, saya akhirnya punya hutang untuk menghidupi karyawan 200. Nah, Pak Haji, Karyawan bergerak bidang? batubara. Oh iya. Iya. Nah, batubara. Jadi saya minta itu dibayar. Karyawan saya selesaikan. Terima kasih. Bu, pertanyaannya nih. Pertanyaannya. Kalau orang belum waktunya BAB, berak, saya suruh Bu, berak Bu sekarang. Kalau Ibu sampai keluar BAB-nya saya bayar 700 miliar, saya yang bayar. Bisa gak keluar beraknya? Enggak. Ini belum waktunya sholat subuh, saya mau sholat subuh. Allahu Akbar. Diterima gak sholat subuh saya? Enggak. Enggak, kan belum waktunya. Saya ke Pak Haji mohon dibimbing ikhtiarnya bagaimana. Karena akhirnya kan saya berutang. Ada hak karyawan di situ. Sebelum suami saya meninggal, 2 pesannya. Pertama, tidak boleh keluar dari perusahaan itu. Karena memang itu milik saya, ada 45% sahamnya. Yang kedua, selesaikan hak karyawanmu. Gitu. Dia bilang begitu. Yang ketiga, jangan joinan. Join saya 2 di Cina. Saya pikir saya belajar bisnis sama Cina. Tapi sekarang hak saya diambil. Iya dong. Jangan sekali-kali kita partneran. Kalau kita partneran, siap-siap kita dicaplok sama partner kita. Iya, itu. Itu. Jangan. Kalau mau partner, hanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan partneran sama si bangsat. Biadab. Jangan. Siapa tuh? Ya manusia lah. Manusia bertopeng. Karena dia hanya cuman manusia aja. Topengnya adalah penjahat. Orang yang pakai topeng adalah orang yang penjahat. Tentu Pak Haji, dia hanya menggunakan saya. Jadi, Iya dong. Manfaatin. ya, karena orang lain susah, saya ngurus izin itu gampang. Ya. Karena suami saya kan 3 periode di Dewan, terus menteri sekali. Jadi saya ke mana-mana itu nggak sulit gitu kan. Nah, itu dia menggunakan itu. Tapi di balik itu diambil semua uang perusahaan. Karena saya akhirnya tahu, oh uang saya ternyata ke sini, oh uang saya ke sini. Iya. Nah, gitu, Pak Haji. Nggak apa-apa, nanti saya ajarin ya. Dan sekarang udah pahit bener ini udah. Anjuran Pak. Udah nggak ada bapak makanya dulu. Buka di mana buka. Lah, udah nggak ngerti kalau udah. Nih pertanyaannya Bu ya. Ibu jawab ya. Yang lain dengerin aja karena kan dia yang bermasalah ya. Nanti Bapak dan Ibu masalah bilang. Ibu mau umurnya panjang sampai 100 tahun, tapi tagihannya nggak dibayar sama si bangsat. Atau Ibu mau yang saya bayar, saya aja yang nalangin 700 miliar, tapi umur Ibu pendek. Pilih yang mana? Umur panjang. Ya udah gitu. Tapi nggak dibayar sama dia. Tapi nanti Allah yang ganti dengan caranya Allah. Apakah bisa besok atau lusa? Tapi ini ada keputusan. Jadi mendingan Ibu umurnya 100 tahun, tapi nggak dibayar sama dia. Lebih baik Ibu begitu daripada Ibu nagih. Ya udah, gue yang ambil alih aja. Gue yang bayar pakai duit gue pribadi 70 miliar, 700 miliar, tapi umur Ibu pendek. Besok udah harus mati ngadep Allah. Janganlah Bu. Jadi kata Allah, jalanin, syukurin, nikmatin. Mau apa aja kondisinya, gue patuh sama Allah, taat sama Allah. Makanya ada ayatnya, siapa yang tidak mengaminkan takdirku, kata Allah, siapa yang tidak mengaminkan takdirku. Nah ini kan udah ditakdirin sama Allah, bahwa duit Ibu di si bangsa 700 miliar. Aminin dong. Siapa yang tidak mengaminkan takdirku, dan tidak mensyukuri nikmatku, Ibu nggak bersyukur, yang ada ngeluh, mikir, jadi gue punya kewajiban ke karyawan. Siapa yang tidak mengaminkan takdirku, Ibu nggak mau ngaminin bahwa duit Ibu di bangsa 700 miliar, dan tidak mensyukuri nikmatku, Ibu nggak mau bersyukur, keluar dari kolong langitku, keluar, dan cari Tuhan selain aku. Diusir begitu Bu ayatnya Bu. Jadi siapa yang tidak mengaminkan takdirku, dan tidak mensyukuri nikmatku, keluar dari kolong langitku, dan cari Tuhan selain aku. Begitu kerasnya tuh bahasanya, ayatnya Bu. Jadi gimana dong Pak Haji? Jalanin, syukurin, nikmatin. Ibu udah nggak boleh 3, mikir, komen, ngeluh. Ibu kan ngeluh dalam sehari-hari. Karena punya hutang Pak Haji. Dan itu Bu, sekarang Ibu punya hutang, udah atas seizin Allah belum pertanyaannya dari saya? Udah. Sekarang Ibu ditipu sama si bangsat, biadab.
manusia bertopeng. Udah atas izin Allah belum? Udah. Sekarang ibu dijolimin. Ibu dicundangin, dijelek-jelekin, dibully. Itu udah atas izin Allah belum? Udah. Terima, Bu. Tapi nanti gantinya ibu masuk surga tanpa isap. Karena ibu udah diisap sama dia. Tapi kalau ibu nggak terima, gantinya masuk neraka jahanam. Ibu tinggal pilih. Saya terima Pak Haji. Nanti dia yang masuk neraka jahanam. Dan mungkin ya, bukan mungkin, pasti Allah menggantikan yang lebih besar. Iya dong. Allah gantinya jadi 7 triliun. Bukan 700 miliar, tapi 7 triliun. 7 triliun. Karena ini kita, ibu sedekahnya recehan, 2 juta. Jadi kita nggak bisa spesifik kayak yang tadi dari Palembang. Kalau yang tadi kan dari Palembang sedekahnya 10 juta. Jadi kita ngomongnya enak, leluasa. Tidak ada sensor-sensoran. Detail satu-satu. Saya sebutin. Karena apa? Karena yang saya sebutin adalah pasiennya RDI yang nggak mungkin jadi mungkin. Yang nggak terkabul sekarang terkabul. Nanti dia, Ji, gue udah sedekah sama lu, kok gue dijelek-jelekin? Enggak, gue nggak jelekin lu. Gue cuma buat contoh aja, contohnya lu. Kan lu udah bangsat, biadab, tapi sekarang jadi orang mulia. Ada namanya? Ada ibu, gak usah saya sebutin namanya. Tapi kan itu nggak bisa kalau live. Nanti tersinggung namanya. Nanti semua orang tahu. Nah tadi yang sedekah 10 juta, kemarin yang sedekah 50 juta, kemarin yang sedekah 100 juta. Kita kasih contoh tuh detail satu-satu. Kalau saya sedekah. Karena nggak live. Jadi kita sebutin satu-satu. Sebutin satu-satu. Nah ibu maunya saya begitu. Bisa dan pasti bisa. Kalau sekarang globalnya aja. Jadi ibu globalnya, ibu pilih. Mau dibayar sama saya tunai 700 miliar, tapi umur ibu pendek, tinggal besok pagi. Atau ibu lupakan yang 700 miliar, umur ibu sampai 100 tahun lagi. Jadi masih umur ibu 40 tahun lagi. Kita pilih. Mendingan gue masih umur panjang, gue bisa berbuat, beribadah. Ji. Apa artinya duit banyak kalau gue umurnya pendek? Ya udah. Tapi ibu masuk surga tanpa isap. Karena ibu udah diisap di sini, masih bangsat. Namanya manusia bertopeng. Karena orang bangsat biasanya pakai topeng. Karena dia nggak mau tahu identitasnya dilihat sama orang. Walaupun dia bicara baik, nggak mau dia dilihat orang. Kenapa? Ketahuan aibnya. Jadi aibnya ditutup pakai topeng. Itu namanya si bangsat. Kalau dia jujur, dibuka dong topengnya. Perlihatin dong ke masyarakat bahwa ini gue loh. Tapi dia nggak berani. Kenapa? Karena dia penipu. Karena dia manusia bangsat. Siapa Pak Haji? Ya itu yang nakalin ibu. Yang makan duitnya ibu 700 miliar itu namanya manusia bertopeng. Walaupun orang tahu dia baik, dermawan. Walaupun dia baik. Walaupun dia ngurusin anak yatim. Walaupun dia ibadah. Tapi dia bangsat. Namanya manusia bertopeng. Dia nggak mau buka topengnya. Kenapa? Kalau tahu semua orang di Indonesia yang pernah ditipu sama dia pasti menghujat dia. Nah gitu. Tapi ibu umurnya pasti panjang. Tapi ibu bisa ibadah. Tapi diganti sama Allah 7 triliun. Tunai. Tenang aja Bu. Allah tidak tidur. Utang itu pasti karena nggak biasa kan. Kami kan Bu, kan tadi saya udah bilang. Utang kalau belum waktunya lunas bisa gak dilunasin? Nggak bisa. Betul. Kebetulan ibu lagi main sinetron judulnya Hutang sama Karyawan. Ibu sebagai peran utamanya. Acting mulai. Cut. Muka utangnya mana Bu? Oh iya. Mulai lagi. Jadi satu scene tuh berapa kali tuh ngulang-ngulang. Jadi ibu anggap aja lagi main sinetron. Kok gitu Pak Haji? Karena di Al-Quran ayatnya hidup ini adalah senda gurau dan permainan. Betul? Ayat gitu di Al-Quran. Hidup ini adalah senda gurau. Jadi ibu santai aja. Senda gurau dan permainan. Tapi kalau di Ahmad Albar, hidup ini adalah panggung sandiwara. Harus ada lagunya. Tapi karena takut gue, iya, hak cipta. Lagi ada aneh-aneh aja kayak gitu. Ya udah gue nggak dulu dah. Gue ngalah aja. Yang penting legowo. Jadi ini recehan Bu. Siapa yang main bangke, main manusia bertopeng, sekarang udah kelihatan orangnya. Siapa yang jahatin si A, ibu udah lihat tuh. Lihat, gak usah saya sebutin namanya. Di TV kan udah ada. Jahatin si B, jahatin si A. Siapa tuh peran utamanya? Siapa tuh aktornya di belakang itu tuh? Kok sampai bergulir-bergulir di zamannya presiden ke-7 atau di zaman presiden ke-8? Kan udah kelihatan tuh. Pemainnya itu aja, gak usah disebutin namanya. Soalnya dia adalah tamu RDI, pasien RDI. Jadi aibnya ketutup. Tapi di saat sedekahnya dia ngecil, aibnya udah mulai terkuak. Jadi sedekah itu nutupin aib. Manusia bertopengnya udah mulai kelihatan topengnya. Tadinya dia pakai topeng nggak kelihatan, dermawan, sedekah sana sedekah sini, ibadah bla bla bla. Tapi dia adalah bangsat biadab. Kok gitu Pak Haji? Ya itu yang jahatin ibu. Tapi nanti diganti sama Allah. Minimal 10 kali lipat. Pastilah. Jadi ibu sekarang tugasnya hanya satu. Syukur, syukur dan syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah dan alhamdulillah. Syukur, syukur dan syukur. Nanti Allah pasti buka itu manusia bertopengnya. Dibuka sama Allah aibnya. Sehingga orang yang dia nakalin semuanya menghujat ke dia. Dan dia dibalas sama Allah. Tenang aja Bu. Jadi yang balas saya, yang jahatin saya yang balas siapa? Allah.
tenang aja. Kok buktinya? Lah ini udah kelihatan di tahun 2025. Yang jahatin si A siapa aja coba Ibu lihat. Nggak usah disebutin namanya. Kalau Ibu privat 10 juta, saya detailin satu-satu tuh. Jadi Ibu jelas. Oh iya bener. Kayak gue banget dong Ji. Setuju. Tapi karena kita Rencananya sih mau privat. paksain sedekah 10 juta. Paksain sedekah 10 juta. Bulan depan karena saya Boleh. 2 minggu depan. Boleh. Kemarin, Kak gimana Kak? Udah kita cobain 2 juta. Ya 2 juta kita mah global aja dulu Karena ya. Saya merasa kasihan juga ya Pak. Ya. Kan suaminya nggak ada, juga deket sama adik saya. Ya. Kalau ada apa-apa kita suka curhat bertiga. Keluar negeri kami bertiga, Ya. gitu kan Pak. Karena pulang-pulang lah, udah nggak ada ini lagi Ya. Pak, adik-beradik gitu. Dulu kan suami Ibu pakai kacamata kan? Agak putih kan? Memang putih. Ya. Dulu kalau nggak salah saya suka ketemu dia kalau lagi off road. Kan Jarang. enggak, maksudnya dia tuh suka nonton off road. Dia suka nonton off road. Kan mobil saya kan Hummer, mobil saya Rubicon, mobil saya Cherokee. Jadi saya kalau parkir bareng sama almarhum Pak Ferry Baldan, kan saya lihat, bos tuh siapa? Itu anggota dewan Ji, pakai kacamata, ya kan? Agak putih kan? Ya. Dulu bareng, saya nggak main off road, tapi kita hobi Jeep. Mobil saya Cherokee, mobil saya Rubicon, mobil saya Hummer sampai sekarang. Saya kemana-mana kalau ada off road, ada apa gitu. Nah saya suka, oh ada anggota dewan, oh menteri waktu itu. Oh nggak taunya Ibu punya suami. Jadi baiknya itu hari apa Pak? Harusnya apa malam Jumat atau Bebas, pokoknya Ibu paksain sedekah privat 10 juta. Nanti saya ajarin detail. Kalau yang 2 juta kita global aja rombongan. Kenapa nggak mau detail Ji? Karena menyebut nama orang. Karena orang itu adalah pasien RDAY. Dia sedekahnya luar biasa. Nah gitu. Nanti Ji gue udah sedekah ke lu, kenapa nama gue disebut? Ya jangan. Ntar aja ya. Kalau sedekah 10 juta kan nggak live. Nah kita enak ngomongnya nih. Bu, si manusia bertopeng namanya ini Bu. Ini si ini Bu. Ibu lihat contohnya si ini kan. Ini dia Bu, si penjahatnya ini. Tapi tenang aja Bu, duitnya nggak kemana-mana. Biasa orang kalau mau nipu mesti pakai topeng. Karena kalau nggak pakai topeng, kelihatan aslinya. Nanti orang yang dia nakalin pasti menghujat dia, akan nyerang dia. Makanya dia ngilangin identitas pakai manusia bertopeng. Walaupun yang diomongnya Islam, walaupun yang diomongnya dermawan, tapi dia adalah bangsat biadab. Gitu. Jadi Ibu tenang aja, yang 700 miliar pasti kebayar, nggak mungkin. Itu. Jadi Ibu jangan takut. saya udah sampai pengadilan, udah sampai pemailitan. Bu, Ibu ke pengadilan Bu, kalau kita bahas di live juga nggak enak ya. Ada ngelibatin ada si ini, pengacara, jaksa gini nggak ada. Karena itu pasien-pasien kita semua ya. Nah nanti Ibu yang sedekah 10 juta, nanti kita bahas satu-satu, detail satu-satu. Bohong nggak cair 7 triliun. Bohong nggak cair 7 triliun. Bohong. Pasti cair 7 triliun. Yang penting Ibu nomor 1, bahwa ini semua udah atas seizin Allah. Ayatnya, kalau Ibu nggak mau mengakui bahwa ini seizin Allah, ayatnya keras. Siapa yang tidak mau mengaminkan takdirku, takdir Allah, dan tidak mau mensyukuri nikmatku, nikmat Allah, Allah langsung keluar dari kolong langitku, keluar dan cari Tuhan selain aku. Kita diusir Bu, suruh nyari Tuhan selain Allah. Emang ada di luar mana ada? Jadi Ibu tenang aja, pokoknya gue ajarin sampai cair 7 triliun. Yang penting Ibu nomor 1, yakin dulu bahwa ini atas seizin Allah, udah seizin Allah. Kadang kan Ibu, salah saya apa ya, kok saya sampai begini ya? Enggak, lu nggak salah, lu tuh sempurna. Walaupun nggak sempurna, lo disempurnain sama Allah, tenang aja. Lo nggak salah. Emang harus begini, karena kalau lo nggak terjerumus, nggak ditipu sama manusia bertopeng alias namanya si bangsat, lo nggak bakal datang ke RDAY. Karena manusia bertopeng itu adalah dulunya pasien RDAY. Tenang aja. Ya, Pak, jujur Pak, saya kan kayak RDI ini kan rada-rada gimana gitu ya. Iya. Ngomong sama adik-adik ini, salah kan kirain doa aliran sesat gitu. Tapi lama-lama sekarang udah mulai terbuka Pak. Anak saya udah bisa nerima. Mana mikir Bu, biar saya kedengeran. Gimana? Anak saya juga udah bisa nerima gitu. Mama mau kemana? Mama mau ke ini, ke rumah doa. Yang anak-anak yatim yang kita panggil itu. Oh iya. Alhamdulillah mah, jalanin aja ibadah itu dengan baik. Iya. Oh iya. Iya deh, pasti. Iya. Kita punya harga diri kok di mata keluarga. Saya bilang. Iya. Semua yang bilang RDAY aliran sesat itu banyak Bu. Ada yang dari 2021 sampai 2025. Saya bilang, balik lo ke RDAY, berobat ke RDAY. Dan kemarin berobat, betul? Dia menghujat RDAY abis-abisan 2021 sampai 2025. Dan kemarin 2025 dia privat 10 juta, tekuk lutut kemari. Harusnya gue santet tuh. Iya dong, kesempatan dia datang kok. Nah makanya adik saya ini, Hanif ini bilang, Kak aku mau dong diajak ke sana gitu. Terus saya bilang, udah kita yang 2 juta aja dulu. Nanti kamu ada rezeki, baru kita Yang 10 juta, paksain Bu. 2 Nanti minggu. diajarin detail. Karena kita nanti kalau 10 juta nyebutin nama. Satu-satu disebutin, contoh-contohnya nama. Tapi kalau sekarang, namanya kalau kita sebut nggak enak. Nah, tapi nanti Ibu pasti. Oke? Nah jadi yang untuk sekarang ini apa yang harus dilakukan Pak? Maaf. Terima dulu takdir Allah bahwa Ibu udah ditipu sama manusia bertopeng yang namanya bangsat. Oh, gitu. Terima dulu takdir Allah dulu. Nggak Terima jelas. dulu bahwa Ibu udah ditipu sama manusia bertopeng yang namanya bangsat 700 miliar. Terima dulu. Tapi kalau Ibu nggak terima, karena kesalahan Ibu, karena kebodohan Ibu, karena kata Allah, keluar dari kolong langitku, keluar dan cari Tuhan selain aku. Jangan dong.
Terima dulu. Bahwa ini semua udah takdir Allah. Bahwa ini udah jalannya. Kenapa? Karena udah terjadi. Kalau belum terjadi ya belum atas izin Allah. Iya. Karena ini udah terjadi. Tenang aja. Bu Isra mimpi gak 2026 gue berangkatin haji gratis dari RDAY? Tuh. Jadi ada tamu RDAY dari Boyolali namanya Bu Isra. Saya berangkatin haji gratis 2026 bersama suaminya. Tunai. Berangkat 2026 ini. Saudara bukan, temen bukan, tetangga bukan. Ngapain gue berangkatin haji? Kayak gak ada kerjaan aja, tapi gue berangkatin. Tenang aja, jadi ibu gak mungkin gak kepilih sama Allah. Tapi ibu aminin dulu bahwa ini atas seizin Allah. Jadi yang jahatin ibu, yang ngambil duit ibu yang 700 miliar, ibu aminin dulu biar dia nanti masuk neraka jahanam. Bersama siapa? Semua istri-istrinya dia. Kan istrinya satu Pak Haji. Siapa bilang istrinya lebih dari satu? Anaknya kan dua. Siapa bilang anaknya dari bini-bini sana kan ada. Belum yang spermanya gak jadi. Bececeran. Kayak cicak. Kok Pak Haji tahu? Iya. Seperti itulah. Tapi gak bisa didetail. Nanti yang 10 juta aja kita detail. Oke?